A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di perdesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Saudaraku, mungkin saudara pernah mendengar orang berkata, aduh saya rugi, atau aduh saya rugi besar, atau saudara sendiri pernah mengatakan seperti itu. Nah, itu baru kerugian untuk kehidupan di dunia. Adakah kerugian dan laba di saat kita setelah meninggalkan dunia ini? Yuk kita pikirkan dan renungkan bersama. Dan tak lupa kita membawa, jangan lupa kita membawa lampu yang bercahaya untuk menerangi jalan kita, supaya kita jangan masuk ke dalam jurang. Nah, jadi ada yang mengatakan itu ada rugi karena dia merasa bahwa dia sudah berusaha dengan modal 500.000 membelajarkan bahan-bahan ini, diolahnya. Nah, akhirnya dia buka usaha dari pagi sampai sore. Ternyata setelah dihitung keuangannya, ternyata uangnya tinggal cuma 300. Nah, sementara modalnya 500. Nah, dia nyatakan rugi. Benar, dia rugi 200.000 karena uangnya kembali baru 300. Ada lagi nih, uangnya tadi dia modalnya 500. Udah buka usaha nih, dibelinya bahan ini bahan itu semua kan dia jual. Ternyata setelah dia tutup usahanya, dia hitung uangnya kembali hanya 500. Secara logika kan ini kan tidak rugi. Modal 500, uang hasil usahanya kembali 500, kan tidak rugi. Tapi yang dimaksudkannya rugi tadi adalah kerugiannya di tenaganya, kerugiannya di waktunya. Nah, sudah terbuang percuma. Nah, jadi dalam kerugian di dunia ini ada juga kerugian di akhirat, hidup setelah kematian. Nah, ini dalam firman Allah yang terdapat di surah Al-Asr. Jadi surah Al-Asr, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi Allah sudah menyatakan manusia itu merugi. Rugi yang Allah katakan ini di mana? Rugi kita nih hidup setelah kematian. Nah, di sini kan Allah bersumpah demi masa. Yang disebut masa di sini siapa? Masa mana nih? Masa yang Allah bersumpah ini demi masa. Masa persahabat, masa tabiin, masa kakek nenek moyang kita, masa kakek nenek kita, masa bapak mama kita, masa siapa ini yang dimaksudkan di sini? Nah, yang dimaksudkan di ayat ini adalah masa hidup kita ini. Masa hidup kita di dunia ini. Dari kita dilahirkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Itulah masanya. Makanya Allah katakan merugi. Kecuali, ada kecualinya, orang beriman, mengerjakan kebaikan, nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, inilah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beriman,
Yang kedua, mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, menasihati dalam kesabaran. Inilah manusia yang beruntung. Nah, kenapa Allah bersumpah? Allah yang maha berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, bersumpah dia. Wal asri, demi masa. Kenapa? Kenapa Allah itu bersumpah dan mengingatkan kita, hamba-hambanya, dan memberitahu kita mana yang manusia merugi, mana yang manusia yang beruntung. Nah, jadi manusia yang merugi tadi, yang pertama, tidak beriman. Yang kedua, tidak mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, tidak menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, tidak menasihati dalam kesabaran. Itulah manusia yang merugi, yang tidak melakukan hal empat ini. Beriman, mengerjakan kebaikan, menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Tidak dilakukannya, itulah manusia yang merugi. Tapi kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah? Mengatakan bahwa kita ini, manusia ini merugi. Kenapa? Dan Allah kasih tahu, manusia-manusia beruntung itu ini. Manusia beruntung itu, wahai hamba-hambaku. 1, beriman. 2, buatlah kebaikan. Yang ketiga, menasihatilah dalam kebenaran. Yang keempat, menasihatilah dalam kesabaran. Supaya kau beruntung. Nah, kenapa Allah menasihati ini? Kok capek-capek Allah menasihatinya? Kita hamba-hambanya ini. Kenapa? Karena Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Dia tidak mau ciptaannya ini, manusia ini masuk ke nerakanya. Dia mau manusia ini masuk ke dalam surganya. Tinggal kita memilih. Mau kerjakan atau tidak. Mau yakin atau tidak. Tinggal kita memilihkan. Kalau mau masuk ke neraka sana, tidak usah kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Perbuat apa yang dilarang Allah. Masuk ke neraka sana. Nah, inilah maksudnya. Nah, jadi disinilah kita bukan hanya sekedar membaca. Kalau membaca saya bisa aja membaca. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terjemahannya ini bisa aja. Tapi memahami ayat ini bisa nggak? Memahami ayat ini. Kalau hanya yang tertulis membaca, ya semua orang bisa. Tapi untuk memahami, belum tentu. Belum tentu setiap manusia bisa memahami. Membaca iya, mengerti iya, mengetahui iya, paham enggak? Nah, disinilah saudaraku saya selalu mengatakan berhati-hati dalam menambah wawasan ilmu agama. Jangan hanya sekedar mengangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk balam. Kalau saudara tengok balam tuh, ngangguk-ngangguk dia. Tapi ngerti enggak? Paham enggak? Akhirnya masuk ke mana dia? Masuk ke dalam jebakan burung balam. Nah, tak lupa nih saya mendoakan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Apabila dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.